Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Itu artinya kita meminta tolong dengan nama Allah. Apa maksudnya dengan nama Allah? Kenapa tidak dikatakan saja minta tolong kepada Allah? Kenapa menggunakan istilah ismun, nama? Nah, di sini dikatakan musta'inan bimusamma, kebanyakan dari para ulama Asy'ariyah. Dalilnya apa? Sabbihisma rabbik. Sucikanlah nama Tuhanmu. Ini kan perintahnya sucikan nama. Kenapa bukan sabbih rabbak? Sucikanlah Tuhanmu. Subhanallah, kita mensucikan Allah. Kita tidak mensucikan subhana ismillah misalnya. Yang kita yakini khususnya para ulama Asy'ariyah, ismun tapi yang dimaksud adalah ainul musamma. Ada nikmat wahabi, bukan wahabi yang biasa kita dengar ya, yang wahbiyun dan kasbiyun. Jadi insya Allah kita akan melanjutkan bacaan kita masih di pembukaan atau bagian-bagian pertama dalam kitab Aqidatul Awam yang dikarang oleh salah seorang ulama mufti yang pernah tinggal hidup di Mekah Al-Mukarramah, seorang Ahlul Bait, keturunan baginda Rasulullah SAW dari jalur Hasan, yang bernama As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Hasani. Jadi beliau mengarang atau membuat kumpulan-kumpulan bait-bait syair yang berbicara tentang akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan menurut pengakuan beberapa ulama bahwa beliau Ahmad Al-Marzuki ini membuat syair-syair berdasarkan petunjuk langsung dari Rasulullah SAW melalui mimpinya. Beliau bertemu dengan baginda Rasulullah SAW, kemudian Nabi mendiktekan. Bahkan di riwayat di sini disebutkan Iqra manzumat at-tauhidi allati man hafidhaha dakhalal jannah. Siapa yang membaca dan menghafal kumpulan-kumpulan bait syair ini maka dia masuk surga. Wa nalal maqsud min kulli khairin wa faqal kitabi was sunnah. Dan dia akan mendapatkan, memperoleh apapun yang dia minta berupa kebaikan yang tentu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi memang ada 57 kumpulan bait yang kemudian dijelaskan oleh ulama yang hidup setelahnya. Nah, kali ini kita akan membahas atau membaca penjelasan dari ulama yang saya kira mungkin banyak di antara kita sudah sangat mengenalnya, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama asal Indonesia, kelahiran Banten, yang sangat terkenal, bahkan beliau dijuluki sebagai Sayyid ulama Hijaz, penghulunya ulama-ulama Hijaz, karena memang beliau tinggal di Mekah, menjadi pengajar di sana, ulama yang sangat banyak murid-muridnya. Nah, kita lanjut bacaan kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Abda'u bismillahirrahmanirrahim daimil ihsani. Nah, ini bait pertamanya. Saya memulai dengan nama Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, daimil ihsani, yang kebaikannya itu tidak pernah berhenti, tidak pernah putus. Nah, karena itulah pengarang Ahmad Al-Marzuki ini memulai penyusunan syair-syair ini dengan meminta tolong, musta'inan bimusamma ismillahi, dengan sesuatu atau zat yang diberi nama, ismullah, dengan nama Allah. Artinya kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim misalnya, itu artinya kita meminta tolong dengan nama Allah. Apa maksudnya dengan nama Allah? Kenapa tidak dikatakan saja minta tolong kepada Allah? Kenapa menggunakan istilah ismun, nama? Nah, di sini dikatakan musta'inan bimusamma, sesuatu yang diberi nama dengan nama Allah. Wal ityanu bil basmalati manzumatun huwa khilaful aula. Mengungkapkan kalimat basmalah dalam bentuk manzumah, syair, bait-bait itu khilaful aula, menyalahi sesuatu yang utama.
Artinya harusnya bismillah itu tidak dibuat dalam bentuk syair. Ya disebut saja langsung dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi karena untuk kepentingan syair, nagom, nah, maka dibuat dalam model yang lain. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Nah, sama seperti kita biasa buat puisi, biasa ada ujung-ujungnya yang sama. Nah, ini seperti juga nabbaha ala dzalika al-Bijuri. Ini menjadi perhatian oleh Imam al-Bijuri. Nah, tapi di sini karena memang kepentingannya untuk pembuatan syair. Nah, di sini disebutkan wa li'annahu arada anna manzumatahu tuhfad wa tutla 'ala as-sigari wal 'awam fadlan an ghairihim. Nah, karena memang tujuannya bait-bait ini dibuat dalam bentuk syair-syair agar orang-orang yang baru belajar, khususnya anak-anak muda dan orang-orang awam gampang untuk menghafalnya, gampang untuk membacanya. Apalagi memang orang Arab itu biasanya sangat suka membuat syair. Nah, sama seperti Al-Quran. Al-Quran itu sebenarnya model syair. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, karena memang orang Arab sangat senang ketika mengungkapkan sesuatu itu diungkapkan dengan syair. Nah, kemudian wa'lam annal isma ainul musamma. Apa yang dimaksud dengan isim? Bismi. Nama itu yang dimaksud adalah ainul musamma, zatnya yang diberi nama atau objek yang diberi nama. Jadi kalau kita menyebut nama berarti yang dimaksud adalah objeknya. Jadi bukan namanya. Kama alaihi aktsarul asy'ariyah. Nah, ini yang diperpegangi, yang dipahami, diyakini oleh kebanyakan dari para ulama Asy'ariyah. Dalilnya apa? Qala ta'ala, sabbihisma rabbik. Sucikanlah nama Tuhanmu. Ini kan perintahnya sucikan nama. Kenapa bukan sabbih rabbak? Sucikanlah Tuhanmu. Subhanallah, kita mensucikan Allah. Kita tidak mensucikan subhana ismillah misalnya. Nah, ini yang kita yakini khususnya para ulama Asy'ariyah, ismun tapi yang dimaksud adalah ainul musamma, objeknya. Wa qala aidan, sebagaimana juga di dalam Al-Qur'an dikatakan, ma ta'buduna min dunihi illa asma'a. Tiada yang kalian sembah selainnya kecuali nama-nama saja. Nah, ini ungkapan yang ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka membuat nama-nama saja yang kemudian itulah yang dianggap mereka sembah. Wa zahirun anna tasbiha wal ibadata lidzawat. Nah, ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani, secara zahiriyah, lahiriah, bahwa tasbih itu subhanallah wal ibadah, dan ibadah yang kita lakukan salat itu lidzawat, kepada zat-zat. Kita tasbih kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, bukan kepada nama. Nah, kurang lebih seperti itu maknanya. Karena nama itu adalah objek yang diberi nama. Wakilah, tapi ada juga pendapat yang lain. Inilah hebatnya para ulama, sangat terbuka terhadap perbedaan pendapat. Tidak menganggap pendapatnya paling benar. Kalau memang ada pendapat dari kalangan ulama yang mengatakan berbeda, dia sampaikan. Nah, di sini dia sampaikan. Wakila, tapi dikatakan. Kila itu biasanya pendapat yang lemah, pendapat yang kuat yang pertama tadi. Apa itu? Al-ism ghairul musamma. Nama, ism itu bukan yang diberi nama, berbeda dengan objeknya. Ada juga dalilnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, lahul asma'ul husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Berarti nama banyak. Wala budda minal mughayirati baina syai'i wa ma huwa lahu. Sehingga mesti ada perbedaan antara sesuatu dan apa yang ada padanya. Wali ta'addudil asma'i ma'a ittihadil musamma. Di mana
nama-nama itu banyak, beragam, ada 99 Asmaul Husna, ma'a ittihadil musamma, meskipun di saat yang sama satu saja yang dimaksud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menurut pendapat yang kedua itu, nama yang dimaksud itu berbeda dengan yang diberi nama, ghairul musamma, bukan yang dimaksud objek. Walau kana ainuhu lahtaraka famu man qala narun. Kalau misalnya nama itu adalah objek yang diberi nama, maka akan terbakar mulutnya orang yang mengatakan api. Kalau kita menyebutkan kata api, api kan harusnya ada objeknya, ada sesuatunya, berwarna merah yang menyala-nyala. Harusnya kalau kita menyebut nama api, maka terbakar mulut kita. Sehingga ada nama berbeda dengan objeknya. Ila ghairi dzalika minal mafasid, dan hal-hal yang lain yang membuat sesuatu orang terluka. Pisau, kita mengatakan pisau. Kalau kita mengatakan pisau, harusnya mulut kita ini berdarah misalnya. Karena berbeda antara yang namanya dengan yang diberi nama, zatnya. Wat tahqiqu. Nah, ini Nawawi Al-Bantami kemudian menggabungkan dua pendapat ini. Ini menunjukkan ketinggian ilmu beliau, Syekh Nawawi Al-Bantami. Annahu in urida minal ismi al-lafzu fahuwa ghairu musammah qat'an. Kalau yang dimaksud dari ismun itu adalah lafaz, kalimat, ucapan, ungkapan, maka tentu berbeda dengan yang diberi nama. Nah, sama seperti tadi, kita bertasbih kepada nama Allah, tapi sebenarnya yang dimaksud adalah zatnya Allah. Wa in urida bihi ma yufhamu minhu fahuwa ainul musamma. Kalau yang dimaksudkan adalah sesuatu yang memang ditujukan kepada sesuatu itu, ya maka itulah yang dimaksud dengan ainul musamma, objek, zatnya. Qalahu Asy-Syanwani, nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syanwani. Qala As-Suyuti. Nah, ini baru satu kalimat ini dalam bait beliau. Tapi insya Allah banyak pelajaran yang akan kita dapatkan. Fama'na Allah, tadi ismun. Abda'u bi ismi, nama. Allah, Allah. Allah itu, kata Imam As-Suyuti, man taqadama wujuduhu, zat yang keadaannya itu bersifat qadim, bersifat terdahulu. Wa ta'azama dzatuhu wa sifatuhu, yang mana zatnya dan sifatnya itu sangat agung. Wa amma jauduhu, dan karunianya bersifat umum. Nah, itu makna Allah menurut Imam As-Suyuti. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih mendetail dalam lanjutan bait-bait ini. Wa makna Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah man azuma ihsanuhu, sesuatu atau zat yang kebaikannya sangat besar. Wadama imtinanuhu, dan karunianya terus menerus, tidak pernah putus, tidak pernah berhenti. Nah, itu Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim, man sadda kulla faqatin, zat sesuatu yang menghalangi semua kelemahan atau menghindarkan seseorang dari keterpurukan, kemiskinan, kelemahan. Walam yahmil duna taqah, atau walam yuhmil duna taqah. Dan Allah itu yang sifatnya Ar-Rahim tidak akan membebankan sesuatu kepada orang lain di luar pada kemampuannya. Penyayangnya Allah itu dalam bentuk Allah menghindarkan seseorang dari keburukan, dari kesengsaraan, dan Allah tidak membebankan seseorang di luar daripada kemampuannya. Imam As-Sawi, wallahu, Allah itu al-ismul jami'. Allah itu dari segi penamaannya nama yang komprehensif, yang mencakup segala sesuatu, yang menggabungkan segala sesuatu. Apa maksudnya? Makna nama yang menggabungkan, yang mencakup, li'anna jami'al asma'i mundarijatun fihi. Karena semua nama-namanya Allah yang lain, yang 99 itu tercakup pada satu nama Allah. Makanya
Nama Allah ini adalah nama Allah yang paling mulia. Bahkan seseorang yang mau masuk Islam tidak boleh diganti lafaznya Allah. Misalnya asyhadu an la ilaha illar rahman, asyhadu an la ilaha illar rahim. Tapi harus lafaz syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah. Tidak boleh diganti dengan namanya yang lain. Meskipun sebenarnya dari segi hakikatnya dia menuju kepada satu objek yang sama, yaitu Allah. Nah, tapi karena memang dari segi namanya Allah itu nama yang paling mulia, yang paling utama, dan nama Allah itu mencakup nama-nama yang lain. Nah, di sini li'anna jami'al asma'i mundarijatun fihi, tercakup pada satu nama Allah. War-Rahmanu. Nah, ini menurut Imam As-Sawi. Ar-Rahman itu Al-Mun'im, yang memberi nikmat, bijalailin ni'am, dengan nikmat-nikmat yang global, yang umum, yang besar-besar. Kalau kita istilahkan yang bersifat makro, kamman wa kaifan, baik dari segi kuantitasnya, jumlahnya, wa kaifan, dan dari segi kualitasnya. Duniawiyatan, dunia, wa ukhrawiyah, dan akhirat. Zahiratan wa batinatan, secara zahir maupun secara batin. Nah, jadi spesifiknya Ar-Rahman itu nikmat yang besar-besar. Sedangkan Ar-Rahim huwa al-mun'im, yang memberi nikmat bidaqaiqin ni'am. Nikmat-nikmat yang kecil-kecil, yang spesifik, yang mikro. Kamman wa kaifan, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Karena memang nikmat yang diberikan kepada seseorang berbeda-beda antara satu sama lain, apalagi dari segi kamman, kuantitasnya, wa kaifan, maupun dari segi kualitasnya. Bagi misalnya Abu Rizal Bakri atau Erick Thohir, kalau uang 5 juta, 10 juta, atau 500 juta itu biasa saja, kuantitasnya sedikit. Ya, tapi bagi kita orang yang biasa, wah itu sudah sangat banyak. Nah, ini perbedaan dari segi nikmat-nikmat yang Allah berikan, kamman wa kaifan. Wa daqaiq ma tafarra'at 'anil usuli allati hiya al-jala'il. Yang terperinci atau yang kecil-kecil itu, yang spesifik itu maksudnya apa? Adalah ma tafarra'at 'anil usul, yang bercabang dari usul, dari dasar, dari asas. Jadi ada nikmat yang dasar, yang pokok. Nah, seperti iman, itu iman adalah nikmat pokok yang Allah berikan kepada kita. Kita senantiasa syukuri. Tapi kalau dia dalam bentuk tambahan iman, nah itu berarti dia sifat Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman iman, kalau Ar-Rahim adalah tambahan iman, spesifik. Nah, karena iman itu kadang berkurang, kadang bertambah. Tapi secara umum kita dapat nikmat. Tapi nikmat yang kita dapatkan itu terkadang naik, terkadang turun. Nah, disinilah pentingnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita meminta kepada Allah diberikan iman. Tapi kalau kita meminta tambahan iman, berarti itu adalah sifat Ar-Rahimnya Allah. Qala Ahmad Al-Malawi, War-Rahman ablagh minar Rahim. Nah, Imam Ahmad Al-Malawi masih menjelaskan tentang perbedaan antara Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu ablagh mina Ar-Rahim, lebih tinggi maknanya daripada Ar-Rahim. Lianna ziyadata ahadil muttafiqaini ishtiqaqan wa nau'iyatan tadullu ala ziyadatil ma'na. Karena kenapa? Karena ada tambahan dari segi bentuknya, dari segi jenisnya. Jadi kalau bahasa Arab itu ada pola-polanya tersendiri, ada padanan katanya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini berasal dari satu kata yang sama, 3 huruf, Ra, Ha, dan Mim. Tapi kalau dilihat dari segi timbangannya berbeda, Rahman dan Ar-Rahim. Nah, kata Ahmad Al-Balawi, karena ada tambahan bentuk, yaitu 1 huruf, maka itu menunjukkan dia lebih besar maknanya. Kalau kita hitung hurufnya, Ar-Rahman itu ada alif, lam, ra, ha, mim. Karena ada panjang ma, ada alif lagi 1, kemudian nun, berarti 7 hurufnya. Tapi kalau Ar-Rahim 6 saja hurufnya, alif, lam, ra, ha, ya, dan mim. Nah, kata Ahmad Al-Malawi, karena ada tambahan hurufnya 1, ma, ada panjang alif, sehingga 7 hurufnya kalau dijumlahkan, maka dia lebih tinggi, lebih besar maknanya daripada
Ar-Rahim. Lianna ma'nahu al-mun'im al-haqiqi al-balik fir rahmah ghayatiha atau ghayatuha. Karena makna Ar-Rahman itu adalah zat yang memberikan nikmat yang sesungguhnya, hakikatnya nikmat yang sangat besar kasih sayangnya. Wadzalika la yasduku atau la yasdiku ala ghairihi ta'ala. Dan ini sifat kasih sayangnya Allah yang sangat besar ini, nikmat yang sebenar-benarnya nikmat, hakikatnya nikmat, tidak pantas diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sifat Ar-Rahman hanya bisa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sifat Ar-Rahim ya bisa disifatkan kepada selain daripada Allah. Khususnya kepada baginda Rasulullah SAW di ayat yang biasa kita baca. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Nah, ini rahim di sini disandarkan kepada baginda Rasulullah SAW. Nabi itu bersifat rauf, lemah lembut, rahimun, dan dia juga bersifat kasih sayang. Nah, ini kan harusnya dia sifatnya kepada Allah di sini. Nah, tapi sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmad As-Sawi, oleh Ahmad Al-Malawi, Ar-Rahman itu hanya bisa dipakai oleh Allah. Sedangkan Ar-Rahim bisa disandarkan kepada selain Allah. Nah, contohnya tadi, Raufun Rahimun. Nabi bersifat berkasih sayang kepada sesamanya. Bal rajaha ba'dum amaliyatahu lamadana. Ini insyaallah kita bahas saja di pertemuan berikutnya tentang nikmat. Ada nikmat Wahabi, bukan Wahabi yang biasa kita dengar ya. Wahabi. Nikmat Allah itu ada dua jenisnya, duniawi wa ukhrawi. Duniawi terbagi dua lagi, ada yang wahbiyun dan kasbiyun. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga semuanya sehat afiat. Kita berjumpa kembali. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.